Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel DNers and Health Education. Alhamdulillahirobbilalamin. Sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan memulai video yang berisi tentang informasi kesehatan. Kita akan membahas tentang anatomi atau struktur jantung pada manusia. Kurang lebih video ini akan berdurasi sekitar 10 menit. Simak sampai selesai ya penjelasannya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur pada organ makhluk hidup, terutama manusia. Dan jantung adalah suatu organ manusia yang berperan penting dalam berlangsungnya hidup manusia dan hewan. Kenapa penting untuk membahas tentang jantung? Karena jantung merupakan salah satu organ vital pada manusia. Jadi, jika jantung mengalami kerusakan atau kehilangan fungsinya, akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup dari manusia tersebut. Banyak masalah atau penyakit jantung yang sering ditemui pada masyarakat. Dimulai dari hipertensi, penyempitan pembuluh darah jantung, bahkan kejadian gagal jantung yang dapat menyebabkan kematian pada manusia. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang. Bagian atasnya tumpul atau pangkal jantung, dan ini disebut dalam bahasa medisnya dengan basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing yang disebut dengan apekordis. Jantung berada di dalam rongga dada atau rongga toraks, di antara tulang dada, paru-paru, dan diafragma. Afek jantung pada garis tengah klavikula sinistra. Jantung berada di dalam rongga dada atau rongga toraks, di antara tulang dada, paru-paru, dan juga diafragma. Afek jantung pada garis tengah klavikula sinistra atau garis tengah klavikula bagian kiri, di sela iga keempat atau kelima. Nah, kita lihat pada gambar paling atas, jantung berada di dalam rongga tulang dada, dan gambar yang tengah menggambarkan bahwa jantung berada di antara kedua paru-paru. Pada gambar yang ada di paling bawah memperlihatkan kepada kita bahwa jantung manusia lebih condong ke arah sebelah kiri. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan di manakah letak jantung manusia. Jantung berada di sebelah kiri, di dalam rongga tulang dada, di tengah-tengah antara paru-paru kanan dan kiri, dan juga diafragma. Baik, pada gambar ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang struktur pada jantung manusia. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama, sebelah kanan paling atas disebut dengan atrium kanan, dan bagian bawah sebelah kanan disebut dengan ventricle kanan. Sedangkan bagian atas sebelah kiri disebut dengan atrium kiri, dan di bawahnya sebelah kiri bagian bawah disebut dengan ventricle kiri. Terdapat katup pada jantung yang memisahkan antara atrium kanan dan ventricle kanan. Ini disebut dengan katup tricuspidalis. Dan katup yang memisahkan antara atrium kiri dan ventricle kiri disebut dengan katup mitral atau katup bicuspidalis. Terdapat pula pembuluh darah pada jantung manusia. Yang pertama adalah disebut dengan vena, dan yang kedua adalah arteri, yang berbentuk selang atau saluran untuk darah. Yang berwarna biru itu dinamakan dengan vena, dan yang warna merah itu dinamakan dengan arteri. Vena besar dari arah atas disebut dengan vena cava superior, sedangkan yang pada bagian bawahnya disebut dengan vena cava inferior. Lalu ada satu lagi vena pulmonalis kanan. Vena ini menghubungkan antara ventricle kanan dan
paru-paru. Lalu untuk pembuluh darah besar arteri, yang paling besar disebut dengan aorta, yang menghubungkan ventrikel kiri dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Terdapat pula arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan paru-paru dengan atrium kiri pada jantung. Kalau pada gambar ini adalah gambaran dari katup jantung. Yang sebelah kiri paling atas, sebelah kanannya itu adalah katup tricuspidalis, dan sebelah kirinya itu adalah katup mitral atau katup bicuspidalis. Sedangkan gambar di bawahnya adalah keadaan di mana katup-katup jantung sedang terbuka. Ada 3 lapisan pada jantung. Yang paling luar dari jantung disebut dengan lapisan epikardium, yang di bagian tengahnya disebut dengan miokardium, dan bagian dalam dari jantung disebut dengan endokardium. Dan ini adalah pembuluh darah koroner yang akan mensuplai asupan darah untuk jantung sendiri. Pembuluh darah koroner merupakan cabang pertama dari aorta. Jadi, sebelum masuk atau disebarkan ke seluruh tubuh, darah akan mengalir atau mensuplai untuk jantung terlebih dahulu. Sistem konduksi pada jantung atau sistem kelistrikan yang ada pada jantung. Ada 3 organ atau 3 titik pada sistem kelistrikan jantung. Yang pertama paling atas adalah sinoatrial node atau disingkat dengan SA node. Yang bagian tengah disebut dengan atrioventricular node atau yang disebut juga dengan AV node. Dan yang paling di bawah itu adalah serabut Purkinje atau Purkinje fiber. Kesimpulan dari saya dari materi ini, jantung adalah organ vital atau organ penting pada manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sempurna, detail, dan tidak ada bagian atau struktur pada jantung yang tidak mempunyai manfaat. Ya, semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi atau fungsi dari organ jantung manusia. Jadi ikuti terus channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.